Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Adik-adik, mari kita awali ngaji kitab Jawahirul Kalamiyah dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa alihi wa ashabihi kulli. Wa tabi'ihim lahum bi ihsanin tsumma ila musannif kitab Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Wa man hadaru hadzal majlis mubarak al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana cara kita mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya. Karena Allah itu punya beberapa sifat wajib. Allah wujud, idam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradat, dan seterusnya yang jumlahnya ada 20 itu. Tapi bagaimana cara kita meyakininya? Nah, niki diterangkan teng kitab Jawahirul Kalamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kaifal i'tiqadu bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Kaifa iku hale kepriye? Kaifa iku hale kepriye al-i'tiqadu utawi ngeyakini. Kaifa iku hale kepriye al-i'tiqadu utawi ngeyakini bil baqa'i kelawan sifat baqa' lillahi keduwene Allah. Bil baqa'i kelawan sifat baqa' lillahi keduwene Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu maha sucine Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat baqa'? Jawab, huwa utawi al-i'tiqadu bil baqa'i lillah. Huwa utawi al-i'tiqadu bil baqa'i lillah iku anna taqida. Iku anak takida yen to ngeyakini sapa kita. Iku anak takida yen to ngeyakini sapa kita. Annallaha ing teman setuhune Allah. Annallaha ing teman setuhune Allah subhanahu wa ta'ala iku bakin. Iku bakin kang anduweni sifat langgeng. Iku bakin kang anduweni sifat langgeng. Wa anna baqa'ahu lan setuhune langgenge Allah. Wa anna baqa'ahu lan setuhune langgenge Allah iku laisa ora ana. Iku laisa ora ana. Iku lahu tetep keduwene baqa'uhu. Iku lahu iku tetep keduwene baqa'uhu. Lahu iku tetep keduwene baqa'uhu apa nihayatun enteke. Apa nihayatun enteke atau batese. Wa annahu lan temen setuhune Allah. Wa annahu lan setuhune Allah iku layazulu ora bakal ilang sapa Allah aslan kelawan babar pisan. Iku layazulu ora bakal ilang sapa Allah aslan kelawan babar pisan. Wala yalhaqahu
wala yalhaquhu lan yen to ora tetemu ing Allah, wala yalhaquhu lan yen to ora tetemu ing Allah apa al-adamu sifat ora ana, apa al-adamu sifat ora ana fi waqtin ing dalam suci wektu, fi waqtin ing dalam suci wektu minal awqati saking pira-pira wektu, minal awqati saking pira-pira wektu. Bagaimana cara kita untuk meyakini bahwa Allah itu punya sifat baqo, punya sifat kekal? Baqo itu maknanya kekal. Caranya kita meyakini bahwa Allah itu adalah maha kekal, maha abadi. Piye gambarane kekal itu? Wa anna baqa'ahu laisa lahu nihayatun. Bahwa kekalnya Allah, abadinya Allah itu sama sekali tidak punya batas. Berarti kalau punya batas, berarti kekekalannya atau keabadiannya itu akan hilang ketika sudah melampaui batas. Nah, tetapi keabadian Allah itu tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Nah, sehingga tidak ada yang bisa menggugurkan atau menghilangkan keabadian Allah. Wa annahu la yazulu aslan. Dan Allah itu tidak pernah sirna, tidak akan pernah hilang. Allah akan ada selamanya. Wala yalhaquhul adamu, dan Allah tidak mengenal ketiadaan. Allah tidak diliputi dengan ketiadaan fi waqtin minal awqati, dari beberapa waktu yang ada. Nah, maksudnya pripun? Keabadian Allah, kita meyakini bahwa Allah itu maha abadi. Lah, keabadian Allah itu tidak ada batasnya pun kemawon. Berarti ketika Allah itu tidak ada batas, tidak ada ujungnya, maka hakikatnya Allah itu tidak pernah hilang. Allah itu ada di dekat kita. Ketika kita meminta kepada Allah, Allah akan memberi. Nah, berarti seakan-akan seperti sampean ketika meminta kepada orang tua akan memberi. Ya seperti itulah kedekatan antara seorang hamba dengan Allah. Berarti Allah itu ya dekat dengan kita, tetapi Allah laisa fi makanin. Allah laisa fi makanin. Allah itu tidak bertempat. Nah, soal kaifal i'tiqadu, kaifa iku hale kepriye? Kaifa iku hale kepriye al i'tiqadu utawi ngeyakini, al i'tiqadu utawi ngeyakini bimukhalafatihi kelawan bimukhalafatihi kelawan bimukhalafatihi kelawan nulayanine Allah, kelawan nulayanine Allah ta'ala hale maha luhur sapa Allah lil hawadisi maring pira-pira barang kang anyar teka, lil hawadisi maring pira-pira barang kang anyar teka, ayil makhlukati tegese pira-pira makhluk, tegese pira-pira makhluk. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu punya sifat mukhalafatun lil hawadisi? Apa artinya mukhalafatun lil hawadisi? Mukhalafatun lil hawadisi artinya adalah Allah tidak serupa dengan dengan hawadis. Siapa itu hawadis? Hawadis adalah makhluk. Nah, berarti Allah itu berbeda dengan makhluknya. Huwa utawi al-i'tiqadu bi mukhalafatihi lil hawadis iku anna ataqida yen to ngeyakini sapa kita, iku anna ataqida yen to ngeyakini sapa kita annallaha ing setuhune Allah, annallaha ing setuhune Allah
iku la yusyabihuhu syai'un. Iku la yusyabihuhu ora nyerupani ing Allah. Iku la yusyabihuhu ora nyerupani ing Allah apa syai'un suwiji-wiji. Apa syai'un suwiji-wiji. La fi zatihi ora ing dalem zate Allah. La fi zatihi ora ing dalem zate Allah. Wala fi sifatihi lan ora ing dalem sifate Allah. Wala fi sifatihi lan ora ing dalem pira-pira sifate Allah. Wala fi af'alihi lan ora ing dalam pira-pira penggaweane Allah. Wala fi af'alihi lan ora ing dalam pira-pira penggaweane Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita meyakini bahwa Allah itu tidak ada satupun yang bisa menyerupainya. Allah itu berbeda dengan semua. Allah itu tidak ada satupun yang menyerupai, termasuk makhluknya. Manusia berbeda dengan Allah. Perbedaan itu ada dalam zatnya, baik secara zatnya, sifat-sifatnya, ataupun perbuatan-perbuatannya. Nah, terakhir soal kaifaiku hale kepriye al-i'tiqadu utawi ngeyakini bimukhalafati zatihi kelawan oleh nulayani zate Allah subhanahu wa ta'ala lil hawadisi maring pira-pira makhluke. Tadi kan disebutkan bahwa Allah itu berbeda dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Saiki zate, bagaimana kita meyakini bahwa zat Allah itu berbeda dengan makhluknya? Nah, jawab huwa utawi al-i'tiqadu bimukhalafati zatihi iku anna atakida yen to ngeyakini sapa kita. Anna zatallahi ing setuhune zate Allah. Subhanahu wa ta'ala iku la tusyabihuhu syai'an. Iku la tusyabihuhu ora nyerupani. Iku la tusyabihu ora nyerupani apa zatullah syai'an ing suwiji-wiji. Iku la tusyabihu ora nyerupani apa zatullah syai'an ing suwiji-wiji. Minal makhlukati saking pira-pira makhluke biwajihin kelawan arah-arah minal wujuhi saking pira-pira arah-arah. Fakullu ma mongko utawi sekabehane perkara tarahu kang ningali sapa sira ing ma au yakhturu utawa dadi mlebu apa ma bibalika ing dalem ati sira fallahu mongko utawi iku khobare iku fallahu mongko utawi Allah iku laisa ora ana sapa Allah iku kadzalika kaya mengkono-mengkono matarahu aw yakhturu bibalika. Karena apa laisa kamitslihi syai'un, laisa ora ana iku kamitslihi madani ing Allah apa syai'un suci-wiji.
iku kamislihi madani ing Allah apa syai'un suwiji-wiji. Bagaimana cara kita meyakini bahwa zat Allah itu berbeda dengan makhluknya? Jawabannya kita meyakini bahwa zat Allah itu sama sekali tidak ada yang menyerupai. Sama sekali tidak ada yang menyamainya dari segala sisi. Baik itu dari makhluknya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan dunia seisinya itu sama sekali tidak ada yang menyamai zatnya Allah. Maka bagaimana? Maka ketika kita melihat atau ada di dalam hati kita bahwa Allah itu seperti itu, maka yakini bahwa Allah itu tidak sedemikian, tidak seperti itu, tidak seperti apa yang kamu bayangkan. Karena laisa kamitslihi syai'un, karena Allah itu tidak ada sesuatu yang dapat menyerupainya. Ya, jadi setiap apa yang kita angan-angan, setiap angan-angan kita, ini awal dhewe angan-angan bahwa Allah itu seperti ini, maka yakini bahwa Allah itu tidak seperti itu, tidak seperti angan-angan kita. Nah, itu hanya angan-angan atau gambaran manusia saja. Tetapi angan-angan manusia tidak akan pernah sampai atau tidak akan pernah pas ketika mengangan-angan zat Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Nggih, pun nggih. Jadi 3 soal ini, yang pertama bagaimana cara kita meyakini sifat baqa'nya Allah, bahwa Allah itu abadi. Caranya kita harus meyakini bahwa keabadian Allah, kekekalan Allah itu tidak ada batasnya. Berarti Allah itu tidak akan hilang sama sekali, tidak akan pernah hilang sama sekali. Yang kedua, bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah itu punya sifat mukhalafatun lil hawadisi, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Caranya kita harus meyakini bahwa tidak ada satupun yang dapat menyerupai Allah dari sisi zatnya, sifatnya, atau perbuatannya. Lalu bagaimana cara kita meyakini bahwa zat Allah itu berbeda dengan makhluknya? Bahwa zat Allah itu berbeda dengan fisik manusia, tubuh manusia, dan seterusnya. Caranya kita harus meyakini bahwa, kembali ke awal, kita harus meyakini bahwa tidak ada satupun yang dapat menyerupai zat Allah dari segala sisi. Sehingga ketika manusia berangan-angan, kok kayaknya Allah itu seperti ini gambarannya, maka yakini bahwa Allah itu tidak seperti apa yang kamu bayangkan. Zatnya Allah itu tidak seperti apa yang kamu bayangkan. Laisa kamitslihi syai'un, karena Allah itu sama sekali tidak punya padanan atau tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Nggih, pun ngoten mawon, insyaallah kita akan lanjutkan pada bab berikutnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.